Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfatona. Di sini saya akan menyimpulkan artikel yang berjudul Sarana Komunikasi Politik Umat Kristiani di Indonesia. Pemilu pertama di Indonesia diadakan pada tahun 1955 ketika Republik Indonesia telah berusia 10 tahun. Sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah memilih menjadi negara hukum yang menganut demokrasi. Pada awalnya, pemerintah Indonesia ingin menyelenggarakan pemilu pada awal 1946, seperti yang dicantumkan dalam maklumat X yang dikeluarkan oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta pada tanggal 3 November 1945. Maklumat itu menyarankan pembentukan partai-partai politik dan menyatakan bahwa pemilihan anggota DPR dan MPR akan diadakan pada bulan Januari 1946. Namun, rencana itu tidak terwujud karena ada kendala dari dalam dan luar negeri. Pada tahun 1945, pemerintah Indonesia menyatakan keinginannya untuk menyelenggarakan pemilu yang tertuang dalam maklumat X oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta. Namun, keinginan itu tidak terwujud karena kendala dari dalam dan luar negeri. Setelah Indonesia merdeka, pada masa peralihan dari RIS ke NKRI, pemerintah dipimpin oleh Hatta yang tidak mewakili partai politik. Kabinet tersebut terdiri dari dua kelompok, yaitu Republik dan Federal, yang diwakili oleh beberapa partai politik termasuk Masyumi, Partai Nasionalis Indonesia, Parkindo, dan Partai Indonesia Raya. Ini menandai dimulainya perjuangan umat Kristiani di pentas politik Indonesia. Umat Kristiani di Indonesia memulai perjuangan politik setelah maklumat X yang dikeluarkan pada 3 November 1945. Pada masa peralihan dari RIS ke NKRI, kabinet dipimpin oleh Muhammad Hatta yang tidak mewakili partai politik. Namun, setelah Undang-Undang Dasar 1950 diberlakukan, partai politik umat Kristiani seperti Parkindo dan Partai Katolik mendapatkan tempat di setiap pergantian kabinet. Undang-Undang Dasar 1950 yang mencerminkan demokrasi liberal memberikan peran yang sangat penting kepada parlemen dalam menentukan nasib pemerintahan atau eksekutif yang berkuasa. Pada masa pemilu 1955, kalangan gereja di Indonesia, terutama yang diwakili oleh Dewan Gereja-Gereja Indonesia atau DGI, menjalin hubungan dekat dengan politik formal Indonesia, khususnya dengan Parkindo. Dalam kampanye pemilu 1955, DGI secara terbuka mendukung Parkindo. Hubungan ini semakin tampak ketika DGI dan Parkindo menghadapi sejumlah peristiwa politik yang berkaitan dengan hubungan antara Kristen dan Islam di Indonesia. Setelah DGI secara resmi mendukung Parkindo pada pemilu 1955, beberapa agenda dari kalangan gereja menjadi aspirasi utama dan juga menjadi agenda utama Parkindo terkait dengan kekhawatiran kalangan gereja terhadap kemungkinan berdirinya negara Islam dan penerapan syariat Islam. Parkindo membawanya hingga sidang Dewan Konstituante bersama dengan PNI, PKI, Murba, dan Partai Katolik. Parkindo memperjuangkan dasar negara Pancasila, dasar negara Islam yang diusung oleh Masyumi dan NU. Setelah Orde Lama, Partai Umat Kristiani mengalami masa-masa sulit dalam perjalanan sejarahnya. Parkindo dan Partai Katolik hanya berpartisipasi dalam dua pemilihan umum, yaitu pada tahun 1955 dan pada tahun 1971. Pada pemilu 1971, Parkindo masih berada di urutan ke-6, sedangkan Partai Katolik berada di urutan ke-7 dari semua suara yang sah. Akibat kebijakan fusi partai yang diterapkan oleh pemerintah Soeharto, Parkindo dan Partai Katolik bergabung dengan partai-partai lain untuk membentuk Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Sebagian suara Partai Umat Kristiani akhirnya beralih ke PDI atau bahkan ke Golkar akibat tekanan dari pemerintah Orde Baru. Partai Damai Sejahtera atau PDS adalah partai politik yang mewakili umat Kristiani, baik Protestan maupun Katolik. PDS merupakan satu-satunya partai politik yang menyatakan dirinya sebagai representasi partai politik umat Kristiani. PDS bukan hanya mewakili umat Kristiani, tetapi juga membuka diri untuk memilih Muslim dan non-Kristiani. Hal ini berbeda dengan partai politik umat Kristiani besar
seperti Parkindo yang hanya mewakili umat Protestan dan Partai Katolik yang mewakili umat Katolik. Oleh karena itu, PDS merupakan fenomena baru dalam politik umat Kristiani. Partai Damai Sejahtera atau PDS didirikan setelah melalui serangkaian perenungan dan penelaahan atas berbagai peristiwa dan tragedi yang mengancam eksistensi manusia, termasuk kerusuhan, pengerusakan, pembakaran gedung dan tempat ibadah, serta pelanggaran hak asasi manusia. Umat Kristiani menjadi sasaran dalam peristiwa-peristiwa tersebut yang menimbulkan keprihatinan dan kegalauan bagi sekelompok anak muda yang tergabung dalam jala atau jaringan pelayanan alumni Universitas Sam Ratulangi di Jakarta dan JYF Jakarta Youth Fellowship di Jakarta. Gerakan Partai Politik Umat Kristiani di Indonesia memberikan warna tersendiri dalam sejarah bangsa Indonesia. Partai Politik Umat Kristiani telah memberikan kontribusi berharga bagi kemerdekaan dan masa setelah kemerdekaan. Agenda-agenda Partai Politik Umat Kristiani seperti Parkindo dan PDS terlihat sangat khas karena mereka berusaha menjadi pengawas bagi kaum mayoritas bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dan pluralisme bangsa adalah harga mahal yang harus dipertahankan. Partai-partai politik umat Kristiani membawa suara dan aspirasi masyarakat umat Kristiani dalam ranah politik, memperjuangkan hak-hak mereka dan memperjuangkan kepentingan bangsa secara keseluruhan. Dalam konteks demokrasi, peran Partai Damai Sejahtera atau PDS dapat dianggap sebagai checks and balance terhadap agenda-agenda politik kelompok mayoritas. Dengan keberadaannya, bangsa Indonesia dapat terjaga dari penyalahgunaan kekuasaan yang biasa disebut sebagai kediktatoran, mayoritas, dan tirani Indonesia. PDS sebagai partai politik umat Kristiani dapat menjadi suara bagi masyarakat umat Kristiani dalam mengawal prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kesetaraan di Indonesia. Sebagai sebuah partai politik, PDS dapat mengemukakan pandangan, aspirasi, dan kepentingan dari kalangan umat Kristiani dalam arena politik, serta memperjuangkan hak-hak mereka secara adil dan demokratis. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.